Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah komputer bisa bekerja? Apa yang membuatnya bisa mengerjakan berbagai tugas dengan cepat dan efisien? Semua itu terjadi karena sesuatu yang disebut dengan arsitektur komputer. Sebelum kita memahami apa itu arsitektur komputer, kita harus tahu dulu apa itu arsitektur secara umum. Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang serta mengorganisir suatu sistem agar berfungsi dengan baik. Jika dalam dunia konstruksi, arsitektur berarti mendesain bangunan. Dalam dunia teknologi, arsitektur mengacu pada struktur dan desain sistem yang memungkinkan komputer bekerja. Dalam teknologi, arsitektur dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk perangkat lunak, jaringan, dan komputer itu sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas tentang komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengelola data berdasarkan serangkaian instruksi dan program. Pada dasarnya, komputer bekerja dengan cara menerima input, memprosesnya, menyimpan informasi, dan menghasilkan output yang kita inginkan. Saat ini, komputer tidak hanya berbentuk PC atau laptop saja, melainkan termasuk smartphone, tablet, dan berbagai sistem tertanam yang berada dalam perangkat pintar di sekitar kita. Arsitektur komputer adalah struktur dan desain dasar dari sebuah komputer yang mencangkup cara kerja serta interaksi antar komponen-komponennya. Tujuannya adalah untuk memastikan komputer bekerja secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam arsitektur komputer, terdapat beberapa komponen utama yang bekerja sama agar komputer dapat bekerja dengan baik. Yang pertama ada unit pemrosesan sentral atau yang biasa kita kenal dengan sebutan CPU. CPU adalah otak dari komputer. Ia bertugas untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna. Yang kedua ada memori. Memori adalah tempat penyimpanan data sementara atau permanen dalam komputer. Yang ketiga perangkat input dan output. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, misalnya keyboard dan mouse. Sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan komputer, seperti printer dan monitor. Dalam dunia komputasi, ada beberapa jenis arsitektur komputer yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang pertama, ada arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann menggunakan satu jalur instruksi dan data, sehingga membuat pemrosesan menjadi lebih sederhana. Yang kedua, ada arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memisahkan jalur instruksi dan data, sehingga meningkatkan kecepatan dalam pemrosesan. Yang ketiga, ada arsitektur RISC. Arsitektur ini menggunakan instruksi yang lebih sederhana dan cepat. Yang keempat, ada arsitektur CISC. Arsitektur ini menggunakan instruksi yang lebih kompleks dan fleksibel. Jadi, arsitektur komputer adalah dasar dari cara kerja sistem komputasi. Dengan memahami arsitektur ini, kita dapat lebih mengenal bagaimana komputer memproses data dan mengerjakan tugas sehari-hari. Bahkan, kita bisa mengembangkan teknologi yang lebih canggih di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info ketika saya upload video. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.